Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Elfitriah dengan nomor NIM 2010411125 dari kelas Manajemen D yang akan mempresentasikan mata kuliah Pengantar Ilmu Manajemen dan Bisnis. Pembahasan pertama mengenai pengertian bisnis. Secara umum, pengertian bisnis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga organisasi yang melingkupi aktivitas produksi, pembelian, penjualan atau juga pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Menurut para ahli Jeff Madura, pengertian bisnis ini merupakan suatu perusahaan yang menyediakan produk atau juga jasa layanan yang diinginkan oleh para pelanggan. Jenis bisnis terdapat beberapa bagian, yaitu seperti bisnis berdasarkan jenis aktivitasnya yang terdiri dari bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif ini bisnis yang pergerakannya di bidang pertambangan dengan melakukan penggalian bahan-bahan tambang yang ada di dalam perut bumi seperti batu bara, besi, intan, aluminium, tambang, semen, bisnis minyak dan gas bumi. Yang kedua, bisnis agraris. Bisnis ini merupakan sebuah kegiatan bisnis dalam pergerakannya pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Selanjutnya, bisnis industri. Bisnis ini merupakan bisnis yang pergerakannya di bidang industri, seperti industri pesawat terbang, rokok, garmen, tekstil, kapal, mebel, kertas, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, bisnis jasa merupakan bisnis yang pergerakannya dalam bidang jasa yang menghasilkan produk tidak dalam bentuk fisik, seperti jasa asuransi, pendidikan, pariwisata, kesehatan, perbankan, dan kecantikan. Dan yang kedua, jenis bisnis berdasarkan kegunaannya yang terdiri dari kegunaan bentuk. Bisnis ini merupakan mengubah suatu benda menjadi benda lain dengan bentuk yang tidak sama sehingga lebih bermanfaat untuk manusia, seperti bisnis mebel, genteng, roti, garment, dan lain sebagainya. Kegunaan yang selanjutnya, kegunaan tempat. Bisnis ini memindahkan suatu barang dari satu tempat menuju tempat lain yang memiliki manfaat lebih. Pergerakannya pada bidang transportasi dari angkutan manusia, angkutan barang, darat, laut, dan udara. Dan selanjutnya, kegunaan waktu. Bisnis yang bergerak pada upaya menyimpan dengan tujuan supaya barang dari suatu waktu apabila manfaatnya kurang bisa disimpan terlebih dahulu. Kemudian ketika lain waktu akan dikeluarkan apabila barang tadi sudah lebih bermanfaat, seperti bulog, pergudangan di pelabuhan. Dan selanjutnya, kegunaan pemilikan. Bisnis yang bergerak pada usaha untuk memenuhi kegunaan pemilikan pada suatu barang atau jasa seperti pertokoan, perdagangan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jenis bisnis berdasarkan motifnya, yaitu terdiri dari bisnis berorientasi, sebuah keuntungan atau profit oriented, misalnya perusahaan perorangan, CV, firma PT, dan lain sebagainya. Bisnis tidak berorientasi, yakni sebuah keuntungan atau disebut sebagai bisnis nirlaba. Contohnya adalah yayasan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Berikut contoh dari beberapa bisnis. Dari bisnis perdagangan. Bisnis ini merupakan usaha di bidang niaga yang memiliki peran sebagai perantara antara produsen itu dengan konsumen. Contoh bisnis perdagangan. 1. Usaha penjualan makanan, bisnis niaga di bidang fashion, perdagangan gadget dan elektronik, jual pulsa dan kota internet, dan bisnis lainnya, berjualan jasa.
Selanjutnya, contoh bisnis dari bisnis komunikasi merupakan suatu usaha di bidang komunikasi yang membantu masyarakat itu di dalam hal komunikasi serta informasi. Misal televisi, radio, telepon, dan lainnya. Contoh bisnis komunikasi seperti penulis, penyiar radio, pertelevisian, dan lain-lain. Dan selanjutnya, contoh bisnis dari manufaktur merupakan suatu usaha di bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah untuk menjadi bahan jadi. Contoh bisnis manufaktur yaitu terdiri dari tekstil dan garmen, otomotif, elektronik, makanan dan minuman maupun kerajinan. Selanjutnya, contoh bisnis transportasi. Bisnis ini merupakan usaha di bidang transportasi yang membantu di dalam mobilitas masyarakat guna menyalurkan barang. Contoh bisnis transportasi yaitu seperti travel, rental mobil, antar jemput sekolah atau karyawan. Berikut pengertian manajemen. Manajemen sendiri merupakan sebuah proses untuk mengatur suatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dan menurut para ahli, Mary Parker Follett, menurut pengertian manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Fungsi dari manajemen yang terdiri dari perencanaan atau planning. Perencanaan menjadi hal yang paling penting karena perencanaan akan menentukan target ke depannya. Pentingnya perencanaan dalam bisnis yaitu untuk menentukan tujuan serta menentukan upaya yang tepat agar bisa mencapai tujuan tersebut. Karena dengan adanya perencanaan, manajer bisnis bertindak lebih mudah dalam mencari alternatif dalam mencapai tujuan. Perencanaan ini tidak hanya mencangkup tujuan jangka panjang, namun juga mencangkup tujuan jangka pendek dan menengah. Selain perencanaan dalam bisnis sangat penting, yang selanjutnya ini pengorganisasian atau organizing dibutuhkan dalam sebuah bisnis. Pengorganisasian yaitu sebagai kerja atau kegiatan menjadi beberapa bagian atau kegiatan. Tujuan dari perorganisasian ini yaitu untuk memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif. Selanjutnya penempatan atau staging. Staging atau penempatan memang hampir mirip dengan organizing. Namun staging ini penggunaannya lebih luas dan lebih fokus pada sumber daya secara umum. Sedangkan organizing hanya terfokus pada manajemen sumber daya manusia saja. Dalam staging ini meliputi sumber daya seperti peralatan, perlengkapan, dan inventaris yang ada pada sebuah organisasi. Selanjutnya, pengarahan atau directing. Dalam manajemen berfungsi yang selanjutnya yaitu pengarahan. Dengan kata lain, pengarahan ini berguna untuk mengarahkan setiap anggota agar bisa mencapai tujuan yang sesuai dengan prosedur manajerial yang sudah diarahkan dari awal. Hal ini dikarenakan banyak kejadian yang tak terduga dan tak bisa dihindari oleh setiap perusahaan. Fungsi dari pengarahan ini yang bisa membantu setiap anggota agar bisa mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan jalur yang semestinya. Dan selanjutnya pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan ini berguna untuk mengevaluasi kinerja sumber daya perusahaan secara menyeluruh. Dalam pengawasan ini berfungsi untuk memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.
Berikut pembahasan materi setelah UTS. Di sini saya mengambil materi kepemimpinan. Berikut saya akan mempresentasikan apa pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah orang yang memberi arah dan menetapkan tujuan suatu organisasi. Menurut Charles, kepemimpinan adalah proses menginspirasi orang lain untuk bekerja keras untuk menyelesaikan tugas penting. Kepemimpinan adalah orang yang mampu pandai mempengaruhi atau mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Manajer seperti manajer. Manajer adalah seorang yang bertugas mengkoordinasikan orang-orang untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan fungsi manajemen. Berikut gaya kepemimpinan yang terdiri dari gaya kepemimpinan demokrasi, seperti orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan, mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah, berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Berikut gaya kepemimpinan otoriter, menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, kedudukan bahwa semata-mata sebagai pelaksanaan keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan karismatik. Karismatik diartikan keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya, atau atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. Sekian pembahasan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.